Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya Ronald telah bercerita di serial Para Detektif Mungil yang berjudul Apakah Ikan Bersinar Dalam Gelap? Nah, kali ini di karangan terbaru karya Cressida Cowell, Ronald akan menceritakan dengan judulnya yaitu Apakah Laba-laba Punya Hewan Peliharaan? Bagaimanakah jalan ceritanya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Suatu hari yang cerah di rak buku, Bo mengajukan satu pertanyaan besar. Si Kumbang bertanya-tanya, apakah hewan juga punya hewan peliharaan? Tanya Bo, anak bungsu dari keluarga Detektif Mungil. Si Kumbang tidak mungkin menanyakan hal itu karena dia tidak bisa berbicara, kata Oli. Sebagai anak tertua, dia merasa paling tahu. Dia bisa berbicara kok, sahut Bo. Ya bisa, kalau kamu menggunakan bahasa si Kumbang. Mana mungkin, tentu saja hewan tidak punya hewan peliharaan, balas Oli. Ayo, para detektif mungil, kata ibu mereka. Mari kita melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya. Jadi para detektif mungil memanjat ke puncak rak buku dan membuka buku berjudul Hutan di Peru. Ibu pun mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangannya mereka berakhir. Mereka pun akhirnya melompat dan mendarat tepat di tengah hutan yang penuh dengan kehidupan. Oh, seekor katak sedang melompat-lompat di sepanjang dasar hutan. Katak itu cantik dan punggungnya itu loh berbintik-bintik. Mari kita ambil katak itu sebagai hewan peliharaan kita ya, kata si Taiga. Si Kumbang sebagai satu-satunya hewan peliharaan keluarga Mungil menjadi sedikit cemas. Tiba-tiba seekor belalang sembah mendarat di tanah tepat di belakang mereka. Belalang sembah itu tidak sedang mencari hewan peliharaan. Dia sedang mencari mangsa untuk dijadikan santapan makan siangnya. Para detektif mungil begitu mengagumi katak itu. Jadi hanya si Kumbang yang memperhatikan kehadiran belalang sembah itu. Si Kumbang pun akhirnya mengentak-entakkan kakinya untuk membuat bunyi keras. Dia sedang memberikan peringatan kepada para detektif mungil. Namun yang mengerti bahasa si Kumbang hanya Bo. Jadi hanya Bo yang berbalik. Si Kumbang menyuruh kita menjauh. Si Kumbang menyuruh kita menjauh, teriak Bo ketika belalang sembah itu terbang untuk mengejar si katak. Para detektif mungil pun mulai melarikan diri. Lari, lari. Katak itu melompat semakin jauh menuju ke sebuah lubang di pohon. Ketika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satu persatu kaki berbulu keluar dari lubang pohon itu. Seekor laba-laba tarantula raksasa berdiri di depan lubang pohon. Dia tampak seperti pengawal besar. Katak mungil itu pun melompat dan berlindung di bawahnya. Begitu melihat tarantula, belalang sembah pun segera terbang dan pergi menjauh. Wah, kata Oli sambil terkagum-kagum. Menurutku bisa jadi katak itu adalah hewan peliharaan tarantula. Tarantula itu tidak seseram yang dikira orang, nak, kata ibu mereka. Ketika tarantula itu masuk kembali dengan tenang ke dalam lubang pohon. Gigitannya saja tidak separah sengatan tawon pada manusia. Dan sarang mereka itu loh, sangat menakjubkan, kata Taiga dengan kagum. Sambil mengintip sarang tarantula pada lubang pohon itu. Tarantula menghiasi sarangnya dengan anyaman
sutra perak. Ada sebuah kepompong sutra yang penuh dengan telur laba-laba. Tiba-tiba seekor semut kecil nakal masuk ke dalam sarang itu. Dia mencoba mencuri sebuah telur laba-laba. Namun si katak berbintik-bintik menakut-nakuti dan mengusir semut itu. Itu sebabnya katak dijadikan hewan peliharaan oleh tarantula, kata ayah dengan puas. Jadi hewan memang punya hewan peliharaan, timpal ibu. Satu pertanyaan lagi terjawab sudah. Dan kamu memang mengerti bahasa si kumbang, Bo kecil? Oli akhirnya mengakui. Maaf, aku tidak percaya kepada kamu. Ibu dengan kuat menarik benang merah di pinggangnya 3 kali supaya keluarga mungil bisa naik ke atas. Mereka pun naik, terus naik melalui halaman-halaman buku yang dipenuhi rimbunnya dedaunan di hutan. Akhirnya mereka melompat dan mendarat di rak buku mereka sendiri, tepat pada jam makan siang. Sayang sekali ya, kita tidak boleh membawa pulang katak mungil yang menawan itu, kata si Taiga dengan sedih. Si kumbang pun menggerak-gerakkan kakinya, tetapi hanya Bo yang mengerti maksud si kumbang. Si kumbang sangat senang karena katak itu tetap tinggal di hutan. Jadi dialah satu-satunya hewan kesayangan dalam keluarga detektif mungil. Nah teman-teman, kalian juga bisa menemukan aktivitas seru loh pada buku detektif mungil. Yang pertama, cari dan temukan si kumbang yang bersembunyi di balik hutan ini. Dan yang kedua, kalian juga bisa menggambar seekor laba-laba tarantula, seperti contohnya yang sudah Ronald persiapkan berikut ini. Download aplikasi Happy Meal dan scan QR Code-nya juga ya untuk mengetahui cerita-cerita seru serial detektif mungil lainnya. Sampai di sini perjumpaan kita. Dadah semuanya!